Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang 5 metode inferensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syahara Nazwa Agustin dari kelas TI 24E kelompok 5. Akan menjelaskan modus ponen dan modus tolen. Sebelumnya, apa itu inferensi? Inferensi adalah suatu proses untuk menghasilkan informasi dari data yang diketahui. Nah, apa hubungannya dengan metode? Berarti metode inferensi itu adalah suatu proses untuk menghasilkan informasi dari data yang diketahui. Contohnya itu seperti modus ponen. Apa itu modus ponen? Modus ponen itu adalah bentuk argumen logika yang digunakan dalam penalaran deduktif. Ada contohnya seperti misalnya diberikan premis yang berupa pernyataan kondisional AB dan premis A sebagai penegasan dari insidennya, maka kesimpulannya adalah B. Nah, contohnya itu misalnya seperti P maka Q. Nah, hasilnya itu adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Bisa kita kasih contoh. Kita kasih contoh dalam bentuk kalimat. Jika Jaki orang Prancis, maka Jaki adalah orang Eropa. Nah, di sini P-nya itu adalah jika Jaki orang Prancis dan Q-nya itu adalah Jaki adalah orang Eropa. Nah, hasilnya itu kan tadi adalah P. Maka hasilnya itu adalah Jaki adalah orang Prancis. Lalu kesimpulannya itu Jaki adalah orang Eropa. Seperti itu. Yang kedua ada modus tolen. Modus tolen adalah bentuk argumen logika deduktif yang juga digunakan dalam penalaran formal. Kita kasih contoh itu seperti kita mengingat premis pernyataan kondisional AB dan premis negasi B sebagai sanggahan terhadap konsekuensinya, maka kesimpulannya itu adalah A. Nah, kita kasih contoh misalnya P maka Q, lalu hasilnya itu negasi Q. Nah, negasi ini artinya kebalikan dari positif. Lalu kesimpulannya itu negasi P. Kita kasih kalimat untuk modus tolen ini. Misalnya, jika Jaki orang Prancis, maka Jaki orang Eropa. Lalu hasilnya Jaki bukan orang Eropa. Karena tadi itu negasi Q, maka kita kebalikannya dari positif berarti yang artinya bukan. Lalu hasilnya itu negasi P. Nah, negasi P-nya itu adalah Jaki bukan orang Prancis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Muhyiddin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah bentuk penalaran deduktif yang menggunakan premis disjungtif atau premis pilihan untuk menarik kesimpulan. Dalam silogisme disjungtif, premis pertama biasanya berbentuk A atau B, yang berarti salah satu dari A atau B harus benar, tetapi tidak keduanya. Premis kedua memberikan informasi yang memungkinkan untuk memutuskan mana yang benar di antara pilihan tersebut. Strukturnya itu jika P atau Q, maka negasi P kesimpulannya adalah Q. Di sini ada contohnya. Kunci kamar saya ada di saku atau tertinggal di rumah. Kunci kamar saya tidak ada di saku. Kesimpulannya, aku meninggalkan kunci kamarku di rumah. Materi tentang silogisme disjungtif telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Hidayah. Saya akan menjelaskan hipotesis silogisme. Ini adalah bentuk argumen deduktif di mana kesimpulan ditarik dari dua premis yang diberikan. Hipotesis dalam silogisme bisa merujuk pada proposisi yang diajukan untuk diuji melalui argumen atau deduksi. Dalam silogisme, hipotesis biasanya dapat digambarkan sebagai premis mayor atau premis minor yang akan diuji kebenarannya. Nah, jadi teman-teman, di sini sifat implikasinya itu transitif. Nah, jika P maka Q, contohnya jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi kesimpulannya, jika P maka R, seperti itu teman-teman.
Nah, untuk contoh, jika hujan, maka tanah menjadi basah. Jika tanah basah, maka rumput akan tumbuh. Nah, kesimpulannya, jika hujan, maka rumput tumbuh. Nah, di sini, jika hujan ini adalah P, dan maka tanah menjadi basah adalah Q. Jika tanah basah, maka rumput akan tumbuh. Ini seperti jika Q, maka R, seperti itu teman-teman. Maka rumput akan tumbuh itu R, menjadi R-nya. Dan kesimpulannya, jika hujan, maka rumput tumbuh. Jika P, maka R, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Lanjut langsung saja. Mempersingkat waktu, metode dilema logika inferensi terbagi menjadi 3, yaitu dilema konstruktif, dilema destruktif atau dilema yang merusak, dilema dua arah atau dilema simetris. Terus dilema konstruktif yang akan kita bahas sekarang. Nah, apa itu dilema konstruktif? Logika dilema konstruktif adalah salah satu bentuk argumen dalam logika proposisional, digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua premis kondisional yang berhubungan dengan sebuah disjungsi. Bentuk umum P maka R, Q maka S, P atau Q. Contoh kasus, jika hari ini hujan, aku akan berdiam diri di rumah saja. Jika temanku datang, maka aku akan berjalan-jalan. Nah, di sini kita mendapatkan dua kondisi, yaitu jika hari ini hujan dan jika temanku datang. Fakta bahwa hari ini hujan atau teman saya datang, maka dapat disimpulkan bahwa aku hanya berdiam di rumah saja atau berjalan-jalan. Aku hanya diam di rumah saja atau berjalan-jalan. Nah, itu contoh dari dilema konstruktif. Contoh lain dari dilema konstruktif. Jika hujan, maka tanah akan menjadi basah. Terus, jika panas, maka bunga akan layu. Fakta bahwa hari hujan atau panas, maka dapat disimpulkan bahwa tanah akan menjadi basah atau bunga akan layu. Nah, dilema konstruktif sering digunakan dalam argumen logika untuk memperkuat kesimpulan dalam situasi di mana terdapat beberapa kemungkinan kondisi awal. Di mana jika terdapat sebuah kemungkinan kondisi awal, maka dilema konstruktif ini digunakan untuk memperkuat sebuah kesimpulan. Yang seperti contoh tadi, jika hari hujan, kesimpulan awal, kemungkinan kondisi awal. Jika hari ini hujan, terus dan jika temanku datang. Nah, fakta bahwa hari ini hujan dan teman saya datang, maka aku akan berdiam di rumah saja atau aku akan berjalan-jalan. Lanjut ke dilema simetris. Dilema simetris. Dilema destruktif. Nah, itu dia. Dilema destruktif adalah jenis argumen cenah sebuah atau adalah jenis argumen dalam logika proposisional yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa suatu pernyataan salah dengan memanfaatkan dua premis kondisional dan premis negatif terhadap kesimpulan disjungsinya. Bentuk umumnya adalah P maka R, Q maka S, dengan negasi R atau negasi S. Nah, contoh kasus, jika dia memasak, maka dia punya makanan. Atau jika dia punya uang, maka dia akan
memberi makanan. Fakta bahwa dia tidak punya makanan, maka dia tidak memasak. Atau dia tidak memberi makanan, berarti dia tidak punya uang. Nah, di kesimpulan ini juga dikatakan bahwa dengan fakta bahwa dia tidak punya makanan atau tidak memberi makanan, berarti dia tidak memasak atau tidak punya uang. Itu adalah bentuk umum dari dilema destruktif. Jadi dilema destruktif itu menunjukkan bahwa jika salah satu dari akibat tidak terjadi, maka salah satu penyebab awal juga tidak mungkin terjadi. Kan akibat terjadi karena sebab. Jika akibat terjadi, maka sebab juga tidak terjadi. Ini sebab dia punya makanan adalah dia memasak. Sebab dia memberi makanan karena dia punya uang. Jika akibat ini tidak terjadi, akibat ini bahwa dia tidak punya makanan dan tidak memberi makanan, berarti dia tidak memasak atau dia tidak punya uang. Itu adalah dilema destruktif, salah satu metode inferensi dari logika. Lanjut, dilema simetris atau dilema dua arah. Apa itu dilema simetris? Dikatakan bahwa dilema simetris adalah bentuk argumen dalam logika proposisional yang mencoba menarik kesimpulan dengan menggunakan dua premis. Mencoba menarik kesimpulan dengan menggunakan dua premis dan satu disjungsi. Bentuk umum: P maka R, Q maka S, P atau negasi S, dan kesimpulan R atau negasi Q. Contoh kasus: kalau badannya sehat, maka dia akan bekerja. Jika dia berjalan-jalan, maka dia sedang berlibur. Fakta bahwa badannya sehat atau dia sedang tidak berlibur berarti dia akan bekerja atau tidak jalan-jalan. Karena di sini tertera bahwa R atau badannya sehat, R ini R kesimpulan premis awal dan negasi dari kesimpulan premis kedua, dia bekerja. Fakta bahwa badannya sehat, maka dia bekerja. Fakta bahwa dia sedang tidak berlibur, berarti dia tidak berjalan-jalan. Karena di sini juga kondisi awalnya adalah jika dia berjalan-jalan, maka dia sedang berlibur. Fakta bahwa sedang dia tidak berlibur, berarti dia tidak berjalan-jalan. Itu adalah dilema simetris. Contoh lain: jika kamu belajar, kamu akan lulus. Jika kamu bekerja keras, kamu akan sukses. Fakta bahwa kamu belajar atau kamu bekerja keras, berarti kamu akan lulus dan kamu akan sukses. Ini adalah contoh dilema simetris yang positif dengan mengambil kondisi pertama atau kondisi kedua positif. Jika kamu belajar dan jika kamu bekerja keras, berarti dapat disebutkan kamu akan lulus dan kamu akan sukses. Contoh dilema simetris negatif: jika lampu menyala, maka ruangan terang. Jika matahari terbit, maka lingkungan terang. Di sini diambil kesimpulan bahwa atau fakta bahwa ruangan tidak terang, negasi dari kesimpulan premis awal, atau lingkungan tidak terang, negasi dari kesimpulan premis kedua. Maka dapat disimpulkan bahwa lampu tidak menyala dan matahari tidak terbit. Itu adalah dilema simetris. Jadi dilema dua arah atau dilema simetris
James Matthews memanfaatkan hubungan sebab akibat di kedua arah untuk menyimpulkan suatu kondisi, baik dalam bentuk positif atau negatif begitu. Cukup sekian lah. Semoga kawan-kawan paham. Apa tadi? 3, 5 sedikit rangkuman dari langsung aja lah. Oke, sekian dari saya. Semoga kawan-kawan paham dan bermanfaat. Dan bisa kawan-kawan implementasikan dalam kegiatan kawan-kawan di rumah. Oke, akhirul kalam. Saya Raffi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.